Ada pesan yang dalam nih dari Ibnu Qayyim kepada kita, bahwa kehormatan diri yang disebut dengan muru'ah, yang bahasa kita bergeser ke bahasa Indonesia disebut dengan marwah. Nah, kita suka dengar kan kata marwah kan? Marwah. Bahkan ada nama orang namanya Marwah Daud, marwah apa gitu ya. Nah, arti itu adalah kehormatan diri. Nah, kata Ibnu Qayyim, muru'ah itu atau marwah itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki jiwa seseorang. Saya ingin menggarisbawahi, kata Ibnu Qayyim, muru'ah atau kehormatan diri itu adalah sifat-sifat kemanusiaan, karena kita manusia, yang ada dalam jiwa seseorang. Garis bawahi kata jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap jamaah Masjid Al-Barakah, pimpinan pengurus, wabil khusus Ketua DKM Al-Ustadz Haji Ahmad Khidir, pembawa acara Pak Asnawi, kita semua insya Allah pada pagi hari ini di hari ke-8 di hari ke-9 bulan Muharram 1447 Hijriah, senantiasa dalam keberkahan, senantiasa dalam curahan rahmah Allah, dan tentunya senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh karunia nikmat. Nah, ini puji ini Pak, ya jangan ngantuk kita nih. Ini kebutuhan Allah untuk dipuji atau kebutuhan kita memuji Allah? Kebutuhan. Emang butuh apa Bapak Ibu? Butuh apa Pak? Kan kayak anak butuh dipuji gitu kan. Kita memuji anak dan sebagainya. Nah, kita memuji Allah, bahkan dalam perkara-perkara rukun itu pujian menjadi syarat akan terlaksananya sebuah pekerjaan. Contoh khutbah. Itu mau sehebat apapun, khatib kalau dia lupa baca hamdalah, turunin Pak, turun, suruh diulang sholatnya, suruh diulang khutbahnya, karena tidak sah. Karena satu dari sekian rukun khutbah, salah satunya membaca hamdalah. Jadi takutnya keren-kerenan khatibnya lupa baca hamdalah, turunin gitu. Di kampung saya pernah kejadian tuh, padahal kiai itu, tapi lagi-lagi itu hukum gitu ya. Apa saja yang sifatnya rukun itu menjadi kebutuhan kita membaca hamdalah. Nah, ini saking pentingnya. Berarti memang kitalah yang butuh akan Allah. Cuma butuh ini kan supaya mudah diqabul sama Allah, ya harus identifikasi dulu butuh kitanya apa. Ridho. Nah, ini kata ridho mudah terucap, tapi satu syarat. Kan kita misalnya memuji seseorang, kenapa sih orang itu dipuji? Pasti ada sesuatu yang dia dapat lebih kan?
Anak kita dapat nilai rapotnya rata-rata angka 6 dibalik. Angka 9 kita puji. Coba kalau 9 dibalik, dipuji enggak? Hah? Oh, enggak dipuji sama kita. Bila perlu itu 1000 kata keluar dari mulut kita. Wah, makanya belajar yang baik. Padahal masuk SMP enggak usah belajar, yang penting umur tua. Udah zaman keblinger sekarang. Siapa yang tua umurnya itu yang diterima. Jadi bukan siapa yang nilainya 9. Aduh, kebetulan saya pemerhati dan praktisi di pendidikan, jadi paham sekarang pola rekrutmen itu. Tapi kita nggak usah kemana-mana. Nih Bapak Ibu, ada 3 syarat sesuatu atau seseorang memiliki kelayakan untuk dipuji. Jadi kalau ada orang gila pujian, boleh, asal 3 syarat ini nanti terpenuhi dengan baik. Kalau nggak terpenuhi, jangan minta dipuji, apalagi dipuja. Itu jangan. Ada yang bisa jabarkan 3 seluruh hadiah itu saya kasihkan. Ya, karena kan kita memuji Allah. Bacaan memuji Allah apa? Memuji Allah bacanya Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Tadi Pak Asnawi, kita wajib bersyukur pada Allah dengan mengucapkan tadi apa katanya? Bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah. Kok sama? Nanti tema lain lah kita bahas itu. Kok bisa sama ya syukur sama muji itu bacaannya? Alhamdulillah panjang apa pendek bacaannya? Pendek, cuma 2 kata. Alhamdulillah sama lillah. Allah saja yang maha segalanya, pujiannya hanya 2 kata. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang minta dipuji dengan ratusan kata, emang siapa itu orang? Emang siapa? Bikin semut aja nggak bisa, bikin nyamuk aja nggak bisa, kok minta dipuji dengan banyak kata dan merasa tersanjung? Aduh, hati-hati kita. Tuh, itu satu ya. Nah, yang utama ini, Allah itu kenapa wajib kita puji, lalu kita butuh memujinya? Karena 3 syarat itu ada dalam diri Allah. Pertama, Dia Allah selalu baik. Jadi syarat untuk dipuji, dirinya harus selalu baik. Boleh manusia minta dipuji, tapi pastikan pada diri kita masing-masing selalu baik atau tidak? Selalu baik apa tidak kita? Tidak, makalah kita tidak punya kelayakan untuk meminta dipuji. Adapun orang memuji kita pada saat tertentu atas kebaikan kita, jangan terbang kita. Justru kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pujian makhluk ke makhluk itu kita tidak pernah tahu ada modus apa di baliknya. Maka semoga Allah menjaga kita. Jadi itu terpenuhikan oleh Allah, tidak ada yang tidak baik. Batal Allah untuk disembah oleh kita kalau ada ketidakbaikan dalam zat atau sifat Allah. Satu. Yang kedua, seseorang atau sesuatu layak dan harus dipuji jika perbuatannya selalu dilakukan secara sadar. Nah, kita melakukan sesuatu entah yang besar ataupun yang kecil selalu dalam kesadaran atau tidak? Kadang-kadang seorang suami banyak melakukan pekerjaan karena lebih apa? Alah, daripada nanti ada ribuan kata dari istri. Udahlah. Ya, Pak Sawi ya. Jadi tidak atas nama kesadaran, hanya demilah
daripada nanti kaleng rombeng segala macam di rumah berbunyi kan, sudahlah gitu kan. Jadi ada kata daripada kalau kita makhluk mah. Tapi Allah tidak ada daripada apanya Allah. Allah selalu sadar dalam berbuat apapun sesuai kehendak Allah dan pasti baik. Dua tuh. Yang ketiga, seseorang atau zat layak untuk dipuji selamanya jika bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sadar, tapi juga pekerjaannya dilakukan secara tidak terpaksa. Kalau kita banyak kepaksanya, kita makhluk, maka singkat ceritanya, siapapun kita tidak memiliki kelayakan untuk dipuji. Adapun orang memuji kita atas kebaikan akhlak kita, seperti halnya kita selalu memuji Nabi kita karena kebaikan dan keluhuran akhlaknya. Kenapa? Karena beliau selalu meneladani Allah. Keluhuran akhlaknya dia tempatkan dalam kebaikan, keluhuran akhlaknya beliau tempatkan dalam kesadaran, dan keluhuran akhlaknya selalu dilakukan dalam kesadaran. Maka memuji Nabi, menyanjung Nabi sekaligus menjadi kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk ke materi, udah habis waktunya, Pak. Nah, saya ingin tetapkan ini kenapa? Karena kebutuhan kita kepada Allah. Jadi kita alhamdulillah, doa itu syarat untuk dikabul awalnya harus baca hamdalah. Nggak bakal dikabul doa kita tiba-tiba angkat dua tangan 2 meter angkatnya ke atas. Ya Allah, kabulkan apanya? Allah nggak dipuja, nggak dipuji. Kata Allah, ini orang usul azab. Aduh, kalau Allah itu bermental preman, dijejak kita, nggak ada adabnya gitu. Maka syarat untuk dikabul doa kita itu membaca hamdalah, lalu turun membaca sholawat. Kenapa baca sholawat menjadi urutan kedua? Tadi, karena satu-satunya makhluk yang benar-benar meneladani Allah dalam hamdalah yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Pak Ibu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hari keberapa kita di bulan Muharram? Ke-9. Ada istilah disebut hari Tasu'ah. Tasu'ah itu bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Bahasa kitanya hari 9, hari Songo. Bahasa Cirebonannya Sanga. Nah, ada pada puasa? Insya Allah. Puasanya siapa itu kalau hari ke-9? Sebelum umat Nabi Muhammad sudah pada puasa tuh. Umat Yahudi. Karena di tanggal 9 itu Nabi Musa Allah selamatkan. Lalu maka ketika Nabi melihat orang Yahudi yang berada di Madinah hari ke-9 berpuasa, kata Nabi, kami yang lebih berhak. Namun untuk menjadi pembeda, kita puasanya jangan satu-satunya tanggal 9. Boleh ditambah dengan tanggal 10. Puasanya orang-orang Yahudi tanggal 10. Maka kita awali dengan tanggal 9 atau ditambah dengan tanggal 11 atau mulai tanggal 1. Rapopo. Jadi jangan debat itu puasa enggak. Wah, enggak ada dalilnya, puasa enggak. Kita ngomong pepesan kosong gitu loh. Ya, mudah-mudahan hari ini yang berpuasa kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke akhlak sedikit. Ini kita banyak terpotong dengan libur. Dari 4 pilar yang pernah saya sampaikan itu baru 1 yang terungkap. 4 pilar akhlak menurut Ibnu Qayyum, waktu itu saya sampaikan sabar, lalu lupakan ya.
menjaga kehormatan diri, lalu berani dan adil. Jadi ini 4 pilar. Ibarat bangunan berarti 4 tiang. Yang menopang nanti tiang-tiang yang lain, yang menopang ranting-ranting yang lain. Maka kita harus memastikan 4 pilar ini harus kita pahami, kita jalankan sehingga kita menjadi kuat gitu loh. Alhamdulillah kemarin sabar sudah kita kupas, 1 tiang insya Allah sudah kokoh dalam diri kita. Walaupun prosesnya butuh waktu, tapi harus optimis bahwa kita sedang menanam sabar. Nah, pagi kali ini kita renungkan 1 pilar lagi yang kuat. Entah nanti berapa kali pertemuan, gak ngerti saya karena saking dalamnya ini tentang pilar-pilar. Kita renungkan sekarang tentang menjaga kehormatan diri. Kan jatuh sudah kita kalau tidak mampu menjaga kehormatan diri. Nah, hati-hati nih kata menjaga kehormatan diri, kalau kita tidak pandai mengelola, agak bias nanti. Bias dengan apa? Bias dengan ego. Bias dengan materialistis. Bias. Seakan menjaga kehormatan diri padahal menjaga ego. Seakan menjaga kehormatan diri padahal menjaga kemegahan dan kemewahan materialistisnya. Nah, ini kita hindari itu sifat-sifat seperti itu. Ada pesan yang dalam nih dari Ibnu Qayyim kepada kita bahwa kehormatan diri yang disebut dengan muru'ah, yang bahasa kita bergeser ke bahasa Indonesia disebut dengan marwah. Nah, kita suka dengar kan kata marwah kan? Marwah, bahkan ada nama orang namanya Marwah Daud, marwah apa gitu ya. Nah, arti itu adalah kehormatan diri. Nah, kata Ibnu Qayyim, muru'ah itu atau marwah itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki jiwa seseorang. Saya ingin menggarisbawahi, kata Ibnu Qayyim, muru'ah atau kehormatan diri itu adalah sifat-sifat kemanusiaan, karena kita manusia, yang ada dalam jiwa seseorang. Garis bawahi kata jiwa dan sifat-sifat. Jadi sifat-sifat ini tidak nempelnya dalam raga, tapi nempelnya dalam jiwa. Sifatnya sifat kemanusiaan. Makhluk itu ada macam-macam. Yang nampak di depan kita misalnya, ada nggak binatang? Ada. Yang diminta oleh Ibnu Qayyim, yang menjadi pilar daripada akhlak itu sifat manusia, bukan sifat binatang. Ada nggak makhluk yang tak tampak yang namanya setan? Ada. Sekali lagi saya tegaskan, yang diminta adalah sifat-sifat manusia, bukan sifat setan. Yang ketiga, ada nggak makhluk yang bernama malaikat? Ada. Yang diminta sifat-sifat manusia. Karena malaikat itu tadi selalu taat, maka ketika yang baik itu kita belajarlah sama yang baik, bukan menjauh. Gitu loh. Makalah nanti kita harus bagaimana caranya bermunajat kepada Allah agar makhluk ini nih menjadi kawan setia kita. Karena dia selalu baik, sehingga bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Nah, kira-kira sulit apa mudah menjaga diri kita, menjaga marwah kita, terhindar dari sifat kebinatangan, terhindar dari sifat setan, lalu berbarengan dengan malaikat yang utamanya meneladani sifat-sifat Allah. Gampang apa sulit itu? Sulit. Sulitnya pakai banget. Di depannya kata sangat lagi, sangat sulit banget. Nah, bahasa resminya sangat sulit sekali, bahkan berkali-kali, Pak. Bukan sekali. Ya. Tapi kita tidak boleh pesimis.
Tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena seluruh potensinya sudah ada dalam diri kita. Jadi ibarat anak sekolah, pelajarannya sudah diberikan. Ketika mau ujian, ada soal sulit, kira-kira ini salah soalnya apa salah yang bersangkutannya? Nah, salah yang bersangkutan. Orang materi sudah diberikan kok. Ya kan? Materinya sudah diberikan dengan gamblang dan jelas. Berbeda dengan guru sekolah. Guru sekolah mah kadang-kadang materi belum diberikan, ujian dikasihkan dengan alasan mau nguji. Lah, namanya nguji diberi dulu. Mau nguji itu diberi dulu, ini belum diberikan diuji. Ini aneh, ada guru melebihi Tuhan. Saya kritis itu, ada guru di sini. Saya jewer kupingnya. Anak belum dikasih materi atau belum pol materinya, dikasih ujian. Ujian apanya? Kalau Allah seluruh hidup kita dikasih uji karena Allah ngasih dulu tuh. Seluruh perangkatnya Allah kasih kepada kita. Lalu Allah jadikan ujian. Nanti suksesnya gimana? Nanti setelah kematian. Itu suksesnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah kita kemarin tuh di bulan Zulhijjah yang tidak berhaji, kita melaksanakan kesunahan. Setelah sholat Idul Adha, kita apa? Menyembelih hewan kurban. Bukan sekedar daging yang diberikan. Kalau daging mah di setiap pasar juga ada setiap hari. Itu hanya fungsi sosial dari daging itu. Maka kenapa hewan yang dipotongnya harus hewan yang bisa dimakan? Yang tidak boleh dimakan nggak boleh dipotong. Misalnya B2. Ya. Tahu B2 artinya apa? Bukan, bukan. Babi dan bedul. Kan B2, babi dan bedul. Bedul bahasa Pak Haji Haidir itu. Bedul siap, carikan gitu. Nah, nggak boleh. Wah, saya mau korban babi, nggak boleh gitu lah. Karena haram hukumnya, tidak memiliki unsur kemanusiaan, unsur sosial. Nah, jauh daripada itu, yang utamanya daripada kurban itu adalah meningkatkan tauhid kita, tawakal pada Allah. Lalu muncul ini, karena di dalam binatang itu tadi ada sifat-sifat. Sifat-sifat ini untuk menjaga muruah kita, kehormatan kita. Jangan seperti binatang yang kita sembelih, itu sifat-sifatnya. Itu yang utamanya itu. Jadi meningkatkan ketakwaan kita, terkhusus mengeliminasi atau menurunkan, mengurangi segala sifat-sifat kebinatangan. Sementara manusia itu beda tipis dengan binatang. Manusia itu al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan-hewan yang berakal. Saking berakalnya kadang-kadang melebihi sifat binatang. Benar Pak? Benar Bu? Iya. Contoh, saya ada kucing liar tuh ke rumah. Saya suka perhatikan itu. Ada misalnya. Dia sifat posesif, sifat kepemilikan tuh terhadap lawan jenisnya itu. Wah, tinggi. Ketika ada lawannya, diserang sama dia. Manusia bukan hanya posesif, yang punya orang diambil. Jadi manusia ketika tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menjaga muruahnya, kehormatan dirinya, bisa lebih hina dibanding binatang. Maka bahasa Quran disebut dengan balhum adol. Bahkan mereka bisa lebih hina dari binatang. Satu, bahwa kenapa tuh kita berkorban. Lalu bahkan yang haji pun juga harus membayar. Dan sekarang ini lagi bahsul masail. Nah, kita serahkan, kita nggak usah ikut-ikutan, kita orang bodoh. Apakah dam nanti bisa dilaksanakan di Indonesia? Ini lagi jadi bahsul masail.
Kenapa? Nanti akan dilihat apakah misalnya Arab Saudi sudah kesulitan mencari hewannya. Yang kedua, apakah nilai kemanfaatnya sudah semakin mengecil? Misalnya kan di sana sudah kaya-kaya tuh, mau didistribusikan kemana? Sementara di Indonesia masih lebih banyak orang yang berebut daging kurban daripada yang berkurban. Benar kan? Salah saya, salah ya? Salah. Nah, ini apa? Nah, itu bukan wilayah kita lah ya, bukan wilayah kita. Jadi bukan domain kita. Nanti biarkan orang-orang yang punya kafah, kecukupan ilmu. Kita doakan yang terbaik nanti hasil musyawarahnya tuh. Nah, tentang artinya apa? Laki-laki. Jadi yang haji tidak cukup dengan berkunjung ke Ka'bah. Tidak cukup dengan sa'i, tidak cukup dengan tahallul, bahkan tidak cukup dengan wukuf di Arafah. Dia tetap harus mengeliminasi, menghabisi bila perlu seluruh sifat-sifat kebinatangan. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Jadi tidak mungkin akhlak kita akan naik ke permukaan, ke atas dengan sangat baik kalau satu pilar dibiarkan keropos. Salah satunya membiarkan sifat binatang ada dalam diri kita. Yang kedua, nah ini nih yang kita lebih banyak lengahnya. Terkadang saking lengahnya malah kita buka sendiri pintunya, yaitu bisikan-bisikan setan. Sehingga sadar atau tidak, sifat-sifat setan nempel dalam diri kita. Sifat-sifat iblis. Nah, kalau binatang kan nggak bisa nyamar jadi manusia. Bisa nggak? Sapi nyamar jadi manusia. Bisa nggak Pak, Bu? Nggak bisa. Kalau setan? Jangan-jangan kita semuanya ya. Na'udzubillahi. Tahu nggak di tanggal berapa Nabi Adam diampuni dosanya? Walaupun itu hadisnya dhaif, buat kita tidak perlu mempermasalahkan dhaif atau tidaknya. Yang jelas, yang perlu kita yakini Nabi Adam diampuni atau tidak. Nah, itu yang paling penting buat kita. Jadi jangan bodoh kita berdebat, hadisnya dhaif, bahkan itu cenderung palsu. Tidak perlu itu yang didebatkan oleh kita, tapi kita memang harus meyakini bahwa Nabi Adam itu diampuni oleh Allah atas kesalahannya. Pertanyaan saya, kesalahan yang waktu itu diperbuat oleh Nabi Adam, itu kesalahan besar atau kesalahan kecil? Besar apa kecil? Apakah dia mensekutukan Allah? Kecil banget, cuma dilarang ngedekatin pohon. Kita makan tiap hari pohon dideketin sama kita. Jadi kesalahan kecil, tapi karena abai terhadap sesuatu yang Allah perintahkan untuk tidak dilakukan, dia abai. Ini abai Adam ini kenapa? Ini bukan sifat binatang Adam yang datang saat itu. Bukan. Tapi pengaruh bisikan yang kedua yang bisa memporak-porandakan muruah kita, kehormatan kita, kehormatan Adam. Maka kan saya sebelum kupas, maka lihat tuh, begitu mendekati pohon itu, apa yang terjadi pada diri Adam? Apa yang terjadi, Pak? Bu? Kalau kita zaman sekarang, naudzubillah, manusia zaman sekarang justru malah dicari-cari. Nabi Adam begitu mendekati pohon itu, maka aib dirinya itu langsung terbuka, nampak, termasuk jasadnya. Maka secara fitrah manusiawi saat itu Nabi Adam langsung mencari pepohonan, mencari daun untuk menutupi aibnya itu. Manusia sekarang lebih dicari itu yang dibuka.
Ya Pak, sambil nggak ngedip kan Pak Asnawi? Katanya kalau nggak ngedip apa? Nggak dosa katanya gitu. Membela diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya begini, Nabi Adam melakukan perbuatan yang bukan dosa besar, tetapi melanggar atas perintah Allah untuk tidak dilakukan. Aibnya langsung terbuka. Nah, itu pelajaran terpentingnya buat kita. Setiap perbuatan dosa kita lakukan, setiap sifat-sifat binatang kita contoh, setiap sifat-sifat setan kita contoh, maka sesungguhnya kita sedang mempertontonkan aib-aib kita. Bisa nggak ditutupi? Ijazah aja pusing sampai sekarang. Ijazah pusing sampai sekarang. Uang yang tenan kan? Nah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngapa lari-lari ke situ ya Pak ya? Gak usah kita bahas. Ini kita lagi ngaji lah. Nah, suka atau tidak buat kita, bagaimana tuh menutupi keran-keran bisikan-bisikan itu, baik itu bisikan sifat kebinatangan maupun bisikan sifat setan. Ilmunya sudah ada, bacaannya sudah kita baca, kok nggak nempel-nempel? Kira-kira yang salah di mana nih? Ilmunya sudah Allah kasih. Maka tadi Allah sudah ngasih segala perangkatnya. Jadi kalau Allah uji wajar, dan memang harus diuji. Orang sudah dikasih kok seluruh perangkatnya. Ilmunya sudah dikasih. Potensi dalam diri kita sungguh luar biasa, memiliki kemampuan untuk menghalau itu. Dan ini kita baca. Jadi kemampuannya sudah diberikan, alatnya sudah kita gunakan, tapi kok pintu semakin menganga, semakin melebar, mencontoh sifat-sifat binatang, mencontoh sifat-sifat setan. Makanya kan ngaji tazkiyatun nufus, ngaji tentang subulus salam, tidak akan pernah selesai. Ya buat apa kita menjadi seorang hafiz? Buat apa kita menjadi seorang ahli ibadah? Kalau boleh buat apa? Buat apa kita melakukan yang kita rasa kebaikan? Kalau pintu-pintu binatang, pintu-pintu setan kita buka. Dan Indonesia agak rawan. Karena status-status kesosialan atas kemampuan itu ditempelkan di Indonesia. Contoh, orang sepulang haji pasti namanya nambah kan? Nah, kalau hajinya dua kali enggak hanya. Anehnya di situ, enggak fairnya. Gitu loh. Ya. Ya Pak ya. Lalu kita yakin juga Nabi Muhammad, dan memang harus yakin dan percaya. Nabi Muhammad berhaji enggak? Lalu kenapa pada saat bersalawat tidak Allahumma sholli ala sayyidina Haji Muhammad? Gak apa-apa. Buat kita sisi positifnya kita lihat. Sisi positif kenapa kita dikasih gelar haji? Tadi, kamu kan sudah lihat Ka'bah tuh, sudah tawaf tuh, sudah sa'i tuh, sudah bayar dam tuh potong. Ayo tutupin pelan tapi pasti sifat-sifat ini. Yang berkurban, siapapun kita lah, yang belum, yang berharap sebuah, karena kebutuhan kita akan itu. Nah, sampai jam berapa Mas Nabi? Sampai jam 9? 5 menit lagi. Aduh, nyesel saya. Karena belum apa-apa ini Pak. Belum apa. Ya, baru pengantar. Nah, oke, kita sedikit ya, 5 menit lagi kan. Saya nggak boleh offset nih melawan MC. Waduh, bisa-bisa nanti kumis saya dipertebal seperti MC. Nah, ada satu firman Allah. Surat ini sudah kita hafal, dan surat ini pun juga bermakna kita
surat ke-114. Surat apa? Surat apa? An-Nas. Hafal Bapak Ibu? Hafal. Sejak kapan hafalnya? Sejak kecil. Sudah berapa kali kita baca surat ini? Entah berapa kali. Pintu setannya semakin mengecil apa semakin membesar? Besar. Pintu binatangnya mengecil membesar. Salah suratnya apa salah kitanya? Nah, ini yang harus setiap saat kita evaluasi. Jangan suratnya yang ditambahin, jangan dikurangin. Ini surat kalau kita kupas sampai kita selesai hidup di dunia, nggak bakal selesai maknanya. Nah, orang dulu kenapa lebih paten? Karena ada kekuatan yang mereka lahirkan sebelum mereka mempelajari. Orang sekarang kuatnya tidak ada atau paling tidak lemah kekuatannya. Mempelajarinya malas, itu yang membuat setan dan binatang suka masuk ke dalam diri kita. Orang dulu kan senang pasrahnya, kuat tawakalnya. Kakek saya saking bodohnya, kata gurunya dikasih amalan ya Hayyu ya Qayyum. Cuma kupingnya sur, yang kedengar ya kayumu, ya kayumu. Dikasihkan ke saya, hei cucu, kalau kamu ingin ini, baca ini ya kayumu, ya kayumu. Kata saya apanya? Tapi kan saya nggak bisa ngebantah. Dan itu yakin. Dia yakin, yang masuk ke kupingnya kan bukan ya hayyu ya qayyum, ya qayyumu ya qayyum. Lalu Allah berikan kebisaan sedikit. Jadi kalau disengat binatang tuh, misalnya ulat gitu kan suka berinfeksi ya. Nah itu kalau bahasa Sundanya dirajah oleh kakek saya dengan bacaan ya kayumu ya kum, mati, kalah dokter. Zaman dulu itu. Kenapa? Saya tanya, kok bisa begini Pak? Ya, kata Abah, ini guru saya ngasihnya begini. Ya sudah, Abah yakin saja, pasrah saja. Tuh, orang sekarang yakinnya kurang, pasrahnya kurang, belajarnya kurang. Ini yang membuat setan semakin suka. Makanya itu yang dicurhatkan oleh Ustaz Haidir. Ini kan warga banyak, ngapa yang ngaji segini-gini aja, kata Ustaz Haidir. Begitu ya Ustaz ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu 2 menit lagi. Qul a'udzu. Satu aja ya, 2 menit ini saya kasih. Katakanlah, aku berlindung. Ini kalimatnya ada qul, ada perintah, ada command, ada fi'il amar. Katakanlah. Hikmahnya apa? Satu, bahwa Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah tidak pernah menambahi, tidak pernah mengurangi. Apa adanya. Ketika Allah memerintahkan kata qul, disampaikan pula kepada kita ucapan qulnya. Padahal menurut akal kita yang bodoh, udahlah qulnya mah nggak usah dipakai. Wah, orang Nabi menyampaikan kok kabarnya kepada kita. Buat apa komen Allahnya disampaikan? Tidak. Karena di balik kata qul itu adalah begitu banyak makna kepada kita. Paling tidak pertama dengan kata qul, katakanlah. Hei Romli, katakanlah pada dirimu sebelum mengatakan kepada orang lain, sebelum mengatakan kepada siapapun, katakan pada dirimu, karena dirimu bukan binatang, dirimu bukan setan, katakan pada dirimu. Ini kan sering kali kita baca, tapi ucapan ini keluar untuk orang, tidak untuk diri kita. Sehingga ada orang yang tertutupi dari sifat setan, malah kita menganga. Karena kita ngatakan untuk orang, tidak untuk diri sendiri. Ibda binafsi. Mulai dengan diri kita. Tuh, baru satu kata qul tuh. Habis waktunya Pak. Sudah. Baru qul dulu ya berarti. Tuh. Jadi a'udzunya dan lain sebagainya belum gitu. Nah, ini untuk pintu setan, pintu binatang. Ini harus benar-benar kita ikhtiarkan secara sungguh-sungguh.
Satu aja lah saya titip pesan terakhir. A'udzu itu present continuous tense. Kata kerja yang terus berlangsung dan akan terus berlangsung. Jadi fi'il mudhari. Kata a'udzu itu ada ya'udzu. Karena domirnya kita mutakallim, maka a'udzu. Ini apa pesannya? Satu saja saya titip pesan sebelum kita kupas nanti lebih dalam di kesempatan. Hei Romli, hei jamaah al-barakah. Setan itu di depan mata. Sifat binatang itu di depan mata. Dan mereka tidak akan pernah lelah mencoba menggelincirkan kita. Maka engkau bukan hanya mengatakan pada dirimu sendiri, engkau harus mencari perlindungan, bukan dulu, bukan akan datang, tapi sekarang dan seterusnya. Maka kalau kita angot-angotan mencari perlindungannya, angot-angotan berlindungnya, maka di sela angot-angotan itulah sifat-sifat itu masuk dalam diri kita. Itu dulu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah nanti berkenan memberikan usia cukup kepada kita semua, sehingga kita mencoba pelan tapi pasti tiang yang kedua, pilar yang kedua dalam akhlak ini kita kuatkan nanti. Entah nanti 5, 6 apa 10 kali pertemuan ini, nanti biarkan sajalah kita ikuti aja ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua.